Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Penny Eliza. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kelima dari Provinsi DKI Jakarta. Saya bertugas di SMP Negeri 281 Jakarta. Bapak Ibu guru semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas dari modul 1 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan. Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk memperoleh hak pendidikan. Yang pertama, menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi pengarahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi, seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak-anak kita dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dan yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak-anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran pada anak untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam proses belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang akan mudah dipahami anak karena anak sudah mendapat pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi pelajaran yang sedang dipelajarinya. Jadi, apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada anak? Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak lainnya adalah menjadikan anak sebagai subjek dalam pembelajaran. Sebagai subjek, anak-anak harus aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam proses pembelajaran, maka dia sudah mengambil hak anak untuk memperdaya dirinya. Semoga semua guru-guru yang ada di seluruh Indonesia dapat menjadikan anak sebagai pusat belajarnya dalam proses belajar mengajar. Serta yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan ada 3. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo. Guru bisa memberi contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan.
Seorang pendidik harus memberi contoh dan tauladan serta tindakan yang baik. Selain mengajar dan mentransfer ilmu, kita bisa memberikan teladan kepada siswa, setidaknya mengenai hal yang sedang kita ajarkan. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Nah, di sini guru harus bisa memberi wawasan pengetahuan kepada siswa. Harus disemati bahwa mereka bisa memberi wawasan, bukan hanya sekedar membaca ulang apa yang tertera di buku yang dipegang oleh siswa. Atau kita hanya memberi soal saja dan siswa mengerjakan. Untuk itu, mari guru harus selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat sehingga apa yang sedang dipelajarinya, murid merasa aman, nyaman, dan merasa dihargai. Dan yang ketiga, tut wuri handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru yang harus dilakukan, yaitu sebagai motivator. Bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan motivasi dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki oleh siswa merupakan hal yang perlu dipikirkan. Harapan mereka dapat memanfaatkan potensi dirinya secara tepat, sehingga siswa lebih tekun dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkannya. Ayo Bapak Ibu guru semua, kita harus tetap semangat. Guru adalah kunci kebahagiaan anak. Pendidikan adalah daya upaya untuk menunjukkan budi pekerti, karakter atau kekuatan batin, pikiran, dan jasmani anak-anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Untuk yang nomor 2 harus membuat jalan sinar pada lensa. Kemudian yang kamu tanyakan tadi untuk bagaimana kondisi ya, itu kondisi nyata yang dari kamu berada di tempat yang terang sampai kamu masuk ke dalam ruang ganti yang gelap, apa yang kamu alami? Bagaimana jalan sinar penerimaan cahaya lewat mata? Untuk mata ya yang dilihat, kejadiannya sering kamu alami setiap hari. Sekarang bagaimana proses jalannya sinar yang ditangkap oleh mata, melalui yang mana dulu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 7 yes, siap. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam belajar, salam bahagia, salam belajar, salam guru penggerak.